Lanjutkan ceritanya. Sendang Modo adalah berawal dari seorang putri yang diculik oleh seorang raja yang bernama Prabu Sumali. Sendang Modo adalah putri dari raja dari Kendang Sapi yang terkenal. Ayah beliau adalah Singomodo. Dia adalah seorang putri yang cantik dan cerdas dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Permaisuri, ibunya adalah seorang permaisuri yang lembut dan bijaksana. Ayahnya terkenal di dalam kerajaannya yang sangat bijaksana dan terkenal di wilayahnya. Namun, kebahagiaan Roro Modo harus terganggu dengan kehadiran kerajaan tetangga yang menyerang kerajaannya yang bernama Prabu Sumali. Prabu Sumali terpikat akan kecantikan Roro Modo yang ingin menjadikannya sebagai permaisurinya dan menculiknya. Ayah Roro Modo pun tak sanggup dan melindungi putrinya dan tak berdaya. Dia mengizinkan Roro Modo dibawa oleh Prabu Sumali ke kerajaannya. Setelah itu, Roro Modo hidup bersama Prabu Sumali dan hidup di kerajaan tetangga dijadikan permaisuri. Walaupun dijadikan permaisuri, Roro Modo merasa tidak bahagia karena hidup di kerajaan tetangga selalu merindukan keluarga dan kerajaannya yang jauh di Sragen. Kisah berawal dari situ. Roro Modo berusaha melarikan diri dari kerajaan Prabu Sumali, tetapi selalu dihalangi oleh panglima atau pengawal kerajaan. Hingga suatu hari Roro Modo bisa melarikan diri dari istana Prabu Sumali dan melarikan ke sebuah hutan yang lebat untuk menetap dan bertahan hidup di sana. Di dalam hutan itulah Roro Modo menemukan sebuah sendang yang cantik dan indah airnya yang diberi nama Sendang Modo oleh Roro Modo. Roro Modo menetap dan berdoa di sana sebagai seorang petapa. Masyarakat pun mengenalnya. Dia petapa dan berdoa di sana selama bertahun-tahun. Masyarakat sekitar pun mengenalnya sebagai seorang petapa yang bijaksana dan salehah. Setelah itu, masyarakat sekitar selalu mengunjunginya untuk meminta nasihat ataupun untuk berdoa bersamanya. Tapi sayang, kebahagiaan Roro Modo tidak berlangsung lama karena Prabu Sumali mengetahui keadaan Roro Modo yang bersembunyi di tengah hutan di dekat sendang. Setelah itu, Roro Modo pun ketakutan dan dia meminta bantuan kepada Dewi Kali untuk melindungi dirinya. Dewi Kali pun memberikan respon yang baik dengan mengirimkan bantuannya, memberi bantuan 1000 ekor ular hitam untuk menjaga tempat tinggal Roro Modo. Hal yang ditunggu-tunggu pun datang. Pasukan Prabu Sumali membawa pasukannya datang untuk membawa Roro Modo kembali dengan menghancurkan Sendang Modo. Tetapi pasukan Prabu Sumali mengalami kekalahan karena digigit oleh ular-ular hitam yang sangat kejam. Setelah itu, Prabu Sumali pun mengakui kebijaksanaan dan keberanian Roro Modo. Prabu Sumali ingin mengembalikan kerajaan dan kekuasaannya kepada Roro Modo. Setelah dikembalikan kekuasaan dan kerajaannya ke Roro Modo hidup bahagia bersama keluarganya. Berawal dari itu, kisah ini terjadi karena Prabu Sumali juga tidak sayang pada permaisurinya. Dia juga berlaku kejam, setiap mau keluar ke istana kerajaan ayahnya selalu dihalangi oleh pengawalnya. Maka cerita ini menjadikan Roro Modo sebagai seorang petapa yang hidup di
Sendang Modo selama bertahun-tahun dan berdoa di sana. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Modo adalah: 1. Keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesederhanaan dalam hidup, keteladanan melayani lingkungan, dan memberikan kita motivasi dan inspirasi untuk kita hidup lebih baik dan berguna bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.